Oke, selamat datang lagi di Dion Garage. Jadi hari ini saya mau bahas satu SUV bensin, dan ini adalah SUV yang saya suka, termasuk SUV favorit saya karena SUV ini nyaman, enak, kenceng juga, dan bensinnya super irit banget. Ini dia mobilnya, Honda CR-V Prestige 1500 Turbo 2017. Oke, mobil ini sempat saya bawa ke Bali dan ini adalah salah satu stok kita juga di Dion Garage, stok kita yang bakal kita jual juga. Dan kemarin ada beberapa stok 7-seater yang jadi pilihan saya buat liburan ke Bali dari Alphard, CR-V, VRZ. Tapi saya milih ini karena selain mobilnya irit, mobil ini juga bertenaga karena 1500 turbo. Jadi mobil dengan konsumsi bahan bakar 1:14 sampai 16 km kalau kita jarak luar kota ya, atau jarak tol. Biasanya 14 sampai 16 km. Ini juga udah 7-seater, bodinya juga padat, ground clearance-nya juga nggak tinggi-tinggi banget kayak SUV lainnya. Jadi buat kenceng masih nyaman dan aman banget. Sekarang kita bahas dari bagian depan ya. Oke, kalau bagian depan ini udah ada yang dirubah dari grillnya. Yang grillnya ini harusnya warna chrome, ini dibuat hitam. Jadi biar lebih kelihatan lebih gagah mungkin ya. Tapi kelupaan di bagian chrome sini nggak dibuat hitam. Jadi masih terlihat chrome-nya. Dan untuk lampunya ini full LED, dari lampu headlamp, terus lampu sen, fog lamp, dan stop lamp juga sudah LED. Jadi emang ini SUV yang termasuk SUV premium ya. Jadi udah full LED. Oke, untuk panjangnya ini sekitar 4,5 meter, 4,5 meter lebih sedikit, dan untuk lebarnya 1,8 meter. Cuma mobil ini terlihat padat banget kalau untuk desainnya. Jadi terlihat lebih berisi, lebih keker, dan bodinya emang udah tebel. Bagian sini ya. Jadi bodinya tebel, enak dilihat, terus enak juga dipakai. Dengan profil bannya ini sekitar ring 17 kalau nggak salah. Ring 18, sorry. Ini ring 18 yang harusnya dua warna atau dual tone, yang warnanya itu black polish dan warna hitam, tapi ini dicat warna hitam semuanya. Sistem pengeremannya juga sudah cakram depan dan belakang, dan sudah ABS dan EBD juga untuk mobil ini. Dan ke bagian sampingnya, untuk bagian sampingnya ini pakai spion yang di pintu kaca seperti ini, dan sudah ada lampu sennya, sudah auto mirror dan sudah retract mirror juga, yang pastinya sudah smart key dan keyless juga. Jadi cuma menyentuh bagian sini untuk kunci, dan membukanya cukup masukkan tangan kalian ke handle pintu ini. Jadi sudah praktis juga. Dan window line-nya juga sudah ada, warnanya chrome, yang pastinya kalau buat anak-anak muda pasti dirubah ke warna hitam. Set body moldingnya juga warna chrome juga. Jadi kalau misalnya ini diitemin, dipaduin warna putih, hitam dan putih, keren juga untuk mobil ini. Oke, untuk bagian belakangnya kalian udah dapat spoiler dengan stop lamp-nya LED, terus ada ornamen chrome-nya lagi. Kemudian untuk bagasinya ini sudah power back door ya, bisa dibuka dari kunci dan bisa dibuka otomatis dari pintunya. Di bagian bawah sudah ada diffuser dan 2 knalpotnya, jadi kelihatan lebih padat lagi. Dan ini kemarin 7-seaternya ini berguna banget. Kemarin yang duduk di bagian belakang atau baris ketiga itu anak kecil atau ponakan saya. Jadi ini masih ada space dari kaki, terus dari headroom juga masih ada space, masih cukup luas untuk tidur juga, masih nyaman juga buat duduk juga. Jadi aman banget kalau misalnya ini dibuat mudik. Dan untuk bagasinya, untuk kursinya ini nggak bisa rata bagasi ya, jadi agak sedikit mengganggu. Dan kalau misalnya mau dipakai tinggal ditarik aja, kalau misalnya mau nggak dipakai tinggal diturunin aja, tapi nggak rata bagasi. Kalau misalnya ini dipakai, bagasinya kecil banget. Kemarin saya tumpuk koper itu sekitar 4 koper, tapi
Enggak sampai 3 koper. Jadi 2 koper di sini dan 1 koper yang numpuk di sini. Jadi kurang panjang sedikit lah. Kalau misalnya ke Pajero Fortuner mungkin oke lah ya. Dan mobil ini dibanderol dengan harga pasarannya sekarang itu sekitar 300 juta sekian. Kalau misalnya di daerah Jawa Timur itu 350 sampai 365 juta. Kalau misalnya di Jakarta itu sekitar 310 sampai 330 juta. Itu karena harga barunya juga udah beda. Terus pemakaiannya juga udah pasti beda karena Jawa Timur ini emang nggak pernah banjir sama sekali, terus nggak pernah ada macet. Jadi emang pemakaian beda, dari harga barunya juga beda, makanya harga Jawa Timur terkesan lebih tinggi untuk pasaran secondnya. Sekarang kita bahas di bagian mesin ya. Oke, di bagian mesin, kap mesinnya ini sudah dicat dan sudah dapat peredamnya dari barunya, jadi nggak perlu ditambahin lagi untuk peredamnya. Dan ini penampakan dari mesinnya sedikit kurang padat di bagian sini ya, jadi masih ada sisa space. Dan ini mobil ini bermesin 1500 cc yang pastinya turbo dengan teknologi iVTEC dan CVT, FWD pastinya front wheel drive. Karena mobil ini lebih nyaman ya, pakai FWD itu lebih nyaman untuk jarak perkotaan. Untuk hasil tenaganya 187 HP dengan torsinya 240 Nm. Dan untuk top speednya mobil ini 200 km per jam, jadi udah luar biasa banget. Kalau misalnya buat daily enak, buat ngantar sekolah juga enak, terus buat luar kota, mudik, liburan dan lain-lain sama keluarga enak banget, nyaman banget. Karena sudah dapat mesin yang bertenaga, ground clearance yang nggak terlalu tinggi, dan sudah ada panoramic roof-nya juga. Harganya juga nggak gitu mahal ya. Oke, sekarang kita bahas di bagian interiornya, dari fitur-fitur interior mobil ini. Oke, kita di bagian interior mobil CR-V Prestige 2017, dan ini adalah posisi nyaman berkendara ala saya sendiri dengan tinggi 170 cm lebih. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan tilt telescopic steering ya, jadi cukup lengkap dan cukup ergonomis juga. Nah, jadi bisa kalian sesuaikan dengan kemampuan dan kenyamanan kalian sendiri saat menyetir mobil ini. Dan mobil ini sudah ada ornamen kayunya di bagian kanan pintu, kiri pintu, dan bagian dashboard tengah dan bawah kisi AC depan kanan. Kemudian di bagian pintunya juga sudah auto power window di bagian kemudi, tapi di bagian kiri sama belakangnya belum auto. Kemudian di sini ada power door lock, terus ada retract mirror serta auto mirror juga, dan pengaturan spion juga yang diatur di bagian kanan sini. Kemudian di bawah lagi ada door pocket yang cukup untuk satu kopi atau satu cup holder, dan ini juga cukup luas ya. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan 8 speaker, ada 4 speaker di bagian depan, 2 di bawah dan 2 di atas bagian sini, 2 tengah dan 2 di bagian belakang. Dan di bagian kanan bawah sini ada power back door yang bisa dibuka dari sini, dari kemudi. Kemudian ada traction control, engine start stop button. Kita nyalain dulu. Oke. Dan speedonya sudah digital. Dan untuk pengaturan di bagian kemudi juga cukup lengkap karena ada pedal shift, cruise control, terus ada steering switch audio dengan teleponnya juga. Kemudian ada sistem infotainmentnya juga cukup lengkap. Ada navigasi ya, satellite navigation system by Honda. Ini loading, masih loading sebentar. Oke. Jadi di infotainment ini ada radio FM dan AM, kemudian ada USB, AUX, iPod, Bluetooth-nya juga pasti tersedia. Kemudian ada AC digital yang masih knob untuk pengaturan AC-nya. Nah, pengaturan suhu AC-nya ya. Dan ini udah dual zone, climate control juga, jadi cukup lengkap juga. Dan yang paling dinginnya ini di 18 dan paling panasnya di 31,5 derajat Celcius. Oke. Dan untuk speedonya juga speedo udah digital. Di sini ada average rata-rata konsumsi bahan bakar, range-nya sisa dari bensin ini.
Ada oil life juga sisa 3.700 km dan odonya juga masih 100.000 ya tuh tahun 2017. Jadi pemakaian 8 tahun dengan odo 100.000 km masih worth it banget karena nggak sampai 8 tahun nggak sampai 20.000, nggak sampai, bahkan nggak sampai 15.000 per tahunnya, nggak sampai 15.000 km. Dan kondisi mobil ini emang bagus banget, good condition. Cuma ada bagian kanan ya yang kita spek sedikit, itu berarti 90%, 85% lah masih original untuk catnya bagian luar, nggak bekas tabrak, nggak bekas banjir pastinya karena ini Jawa Timur jarang banget ada banjir. Dan mobil ini dibanderol dengan harga 350 juta dan masih bisa nego. Oke, untuk handle remnya ini juga model tuas tarik seperti ini yang harus direm dulu, dan untuk tuasnya seperti ini ya, khas Honda di bagian tengah sini, dan sudah ada ekonnya juga. Di sini ada power outlet, ada 2 buah cup holder dan laci penyimpanan yang cukup luas kalau dibuka dan digeser ke bagian belakang. Jadi cukup luas, dan ada power outletnya di bagian bawahnya sini. Dan kita bisa tutup juga. Jadi bisa berguna buat naruh recehan di sini ya. Terus yang di bagian tengah ini, konsol tengah lumayan dalam dan lumayan gede juga. Kalau misalnya naruh buku servis mungkin ya. Dan joknya juga sudah kulitnya ini kulit yang bagus karena di umur 8 tahun ini juga masih belum pecah-pecah ya. Masih belum pecah, masih belum ada sobekan. Dan mobil ini sudah electric seat pastinya karena SUV premium hitungannya ya. SUV premium jadi udah electric seat. Kemudian udah ada panoramic roof, ada tempat penyimpanan kacamata di bagian tengah atas. Dan untuk panoramic roofnya ada 2 bukaan ya. Ada untuk roofnya dan ada untuk tirainya. Jadi dibuka lewat sini. Dan di bagian sini ada sun visor yang ada mirrornya tapi nggak ada lampunya. Jadi dapat kanan kiri, hand gripnya juga dapat, depan 2 dan belakang ada 2. Untuk laci penyimpanan ini bukanya juga nggak soft, jadi langsung kayak mobil-mobil biasa. Untuk dashboardnya ini juga udah soft touch bahannya, jadi udah enak. Emang layaknya mobil premium di atas 500 juta untuk harga barunya ya, seperti inilah. Dan mobil ini saya suka banget karena emang mobil ini nyaman, luas, buat keluarga enak, terus tenaganya juga gede. Kemudian untuk bahan bakar juga irit, dan yang pastinya ada roofnya, panoramic roof, jadi terlihat lebih lapang kalau ada panoramic roofnya ini. Sekarang kita bahas di bagian jok kedua, kemudian jok ketiga, enak gak, nyaman atau enggaknya buat tinggi yang 170 cm lebih. Di bagian belakang juga udah cukup nyaman dengan tinggi yang 170 cm lebih. Dilihat dari legroomnya dan headroomnya juga masih ada space, walaupun sedikit di headroomnya. Tapi kalau legroomnya masih luas banget karena masih bisa agak sedikit lurus ya kakinya. Dengan tinggi saya yang cukup tinggi untuk rata-rata orang Indonesia. Dan di bagian kanan ini ada cup holder juga, kanan kiri ya. Terus ada speakernya juga. Kemudian di sini power window tapi belum auto, ada ornamen kayunya juga, dan yang terpenting AC-nya ini ada di bagian tengah dan di bagian atas ini. Jadi ada 4 blower di sini ya yang nyembur. Jadi pastinya dingin banget kalau di mobil ini. Dan airbagnya juga tersedia sampai bagian belakang. Jadi ada 6 airbag, 2. Jadi untuk fitur keselamatannya oke banget. Gila, keren. Baru ngeh juga kalau ada airbag sampai bagian kursi ketiga. Kemudian di bagian tengah sini ada headrest. Headrestnya juga sudah ada 3. Kalau misalnya ini nggak kepake, kita pakai armrestnya. Jadi kalau misalnya cuma 2 orang, kita pakai armrestnya yang sudah ada 2 buah cup holder, bisa buat naruh 2 kopi. 2 kopinya teman kita di bagian kiri dan bagian kanan kita sendiri. Dan untuk bagian lantainya tengah ini nggak ada gundukannya juga, jadi terkesan lebih luas lagi, dari panoramik lebih luas, dan dari gundukan sini yang biasanya ada itu nggak ada di sini. Jadi kelihatan lebih lapang dan lebih nyaman juga walaupun duduk di tengah. Dan di tengah juga pembatasnya cuma di bagian kiri ya, bagian kiri. Biasanya kan ada 2 pembatas yang buat nggak nyaman, tapi ini cuma bagian kiri.
Walaupun ini masih tetap nggak nyaman rasanya kalau duduk di bagian tengah karena ada ininya, pasti kenain bokong kita. Tapi tak coba duduk di bagian belakang sih. Wah, bagian belakang kayaknya sempit banget ya. Dan ini bisa dimajuin dulu biar kita masuk dulu. Dan ternyata emang sempit banget. Sempit ya. Emang cuma buat enggak, Deng. Oh iya, sempit banget ini. Jadi cuma buat anak kecil aja kalau bagian belakang. Kalau di tengah untuk orang dewasa lah, oke lah. Tapi kalau di belakang untuk anak kecil seperti Oke, sekian review dari kita untuk SUV bensin yang menurut saya paling nyaman dan paling affordable untuk harganya, karena untuk pesaingnya di Mazda di C5 kalau nggak salah, C5 dengan tahun yang setara ini saya rasa masih milih ini dengan maintenance yang terbilang cukup gampang, spare partnya juga cukup murah juga, udah nyaman, fitur-fiturnya juga udah cukup lengkap dari infotainment, fitur keamanan kayak rem, terus sudah ada VSC, vehicle stability control, start assist juga sudah ada. Jadi udah cukup lengkap dan ini mobil keluarga yang emang buat X-Smooth mungkin ya. Karena tampilan X-Smooth dengan budget yang X-Smooth juga sekitar 300 sampai 360 juta. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya dengan mobil dan motor-motor keren pastinya. Silahkan kalian like, comment, dan subscribe. Kalian juga silahkan follow di IG kita diongarage.id dan untuk TikTok diongarage.id. Sampai ketemu di video selanjutnya and bye-bye.